dari sekian banyak kasus perselingkuhan yang masuk ke saya setiap harinya, ketika saya dalami, ternyata banyak suami selingkuh yang akar masalahnya ini adalah gaya komunikasi istri yang dirasa kurang nyaman di telinga suami. Karena itu, di sini saya akan bongkar, Bun, 3 cara bicara yang kurang tepat yang berpotensi memicu perselingkuhan suami. Nah, buat para bunda, hindari 3 hal ini ya. Jadi simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, bunda pastinya nggak ingin ya suami yang bunda cintai di sini tiba-tiba berbelok arah dan melabuhkan hatinya ke wanita lain. Nah, insya Allah hal seperti ini bisa kita cegah, Bun. Dan salah satunya ya dengan menghindari cara komunikasi yang keliru yang membuat telinga suami itu tidak nyaman dan bisa mengotori kejernihan aura rumah tangga bunda. Jadi, cara yang pertama yang wajib bunda kurangi atau stop dari sekarang adalah interogasi. Oke, katakanlah suami baru pulang kerja. Lalu bunda bilang, "Kamu dari mana aja sih, Mas? Jam segini kok baru pulang?" Atau nih, Bun, "Loh, wanita itu siapa, Mas? Ada hubungan apa kamu sama dia? Ayo ngaku, Mas. Kamu ada affair ya sama dia?" Omongan-omongan seperti ini tuh mungkin cerminan kekhawatiran kita sebagai istri ya, Bun, yang gak ingin kehilangan suami kita. Dan perasaan seperti ini memang wajar. Tapi ketika kita ungkapkan dengan cara seperti tadi, yang ada justru suami jadi gak nyaman. Ya, mungkin sahabat bunda ada yang ingat bahwa suami itu merasa dicintai ketika dia diberi kepercayaan. Ya, kepercayaan buat para suami itu ibarat air, bukan ikan. Makanya kalau ada suami yang mengkhianati kepercayaan istri, dia ibarat ikan yang mengotori airnya sendiri. Alias sebenarnya dia ini sedang bunuh diri. Oke, kita kembali ke topik ya, Bun. Jadi rumusnya, suami itu semakin kita ngomongin yang jelek-jelek, makin banyak kita curigai, makin sering kita kritik, nah itu dia akan makin tertantang untuk mewujudkan omongan dan pikiran kita, Bun. Ya bukan apa-apa ya, Bun, ini hanya soal ego. Sebenarnya suami tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi ketika kita bilang, "Wanita itu siapa? Kamu punya hubungan apa sama dia? Kamu selingkuh ya?" Ini suami akan tergores egonya dan akibatnya dia akan semakin tertantang untuk mewujudkan ucapan istri. Ya, dalam hati dia akan bilang, "Gak percayaan. Awas ya, aku bakal selingkuh beneran nanti. Biar kamu tahu rasa." Ya, di banyak kasus dan ada yang sudah sering kejadian, suami akhirnya selingkuh juga. Ya bukan karena pengen selingkuh, tapi hanya karena gak betah dengan interogasi istri. Makanya akan lebih baik kalau kita bicara dengan cara komunikasi yang positif. Misalnya nih, ketika suami telat pulang kerja. Oke, kita ngomongnya begini, Bun. "Alhamdulillah, ayah akhirnya pulang juga. Bunda tuh ya sampai khawatir loh." Udah, Bun, cukup gitu aja. Itu udah cukup bikin situasi rumah tangga itu lebih tenang. Nah, kemudian omongan yang kedua yaitu mencoba menasehati suami dengan menjadikan laki-laki itu sebagai contoh. Misalnya, "Ya, kata Ustadz A, itu tuh harusnya suami tuh kayak gini loh ya. Nah, menurut Ustadz B, yang kayak gitu tuh gak bener loh. Yang bener itu dari Ustadz ini loh ya. Ada riwayatnya dan hadisnya juga sahih," misalnya seperti itu. Nah, kata-kata seperti ini tampaknya oke, bagus ya, baik, dan kelihatannya itu benar. Tapi ketika ini diucapkan seorang istri kepada suaminya, justru akan muncul kesan bahwa suami sedang diperbandingkan dengan laki-laki lain. Padahal maksud kita itu nggak kayak gitu, Bun. Nah, tapi ya itulah ego suami. Ada semacam rasa cemburu dalam hatinya. Yang ada di pikirannya itu justru kayak gini, "Sebenarnya kamu tuh nikahnya sama siapa sih? Sama aku atau sama Ustadz itu sih? Kok kamu lebih percaya dia daripada suami kamu sendiri?" Begitu, Bun. Ya, ini wujud dari ego dan harga diri seorang laki-laki. Kalau kebiasaan ini itu diterus-teruskan,
dan ya nggak segera diperbaiki, maka bahaya. Karena bagaimanapun suami itu maunya dituruti dan dipatuhi istri. Nah, ini bayangkan ya bun, kalau kita sering berusaha menasehati suami dengan cara seperti tadi, sedangkan di kantornya itu ada karyawati genit yang sosokan itu penurut dan patuh sama suami bunda, maka resikonya besar untuk terjadi perselingkuhan. Lalu gimana dong ya caranya ngasih masukan ke suami? Oke, suami itu sebenarnya mau-mau aja menerima masukan kita ketika dia di sini sudah punya trust dan rasa nyaman ke kita. Karena itu kuncinya itu adalah bikin suami nyaman dulu sama kita. Nah, lalu yang kedua, kalau bunda ingin menggunakan ustadz tertentu ya sebagai rujukan, nah pastikan ya bahwa suami itu sudah trust sama ustadz tersebut. Jadi nggak asal comot ya, lalu kata ustadz fulan begini ya, kata ustazah fulanah itu begitu ya, kata orang begini, kata orang itu begitu. Jadi lihat dulu ya, siapa yang bunda jadikan contoh ke suami bunda. Kalau orang yang bunda jadikan rujukan ini sudah pasti ada di hati suami, dipercaya suami, itu insya Allah itu malah gampang sekali buat kita para istri untuk mengarahkan suami. Oke, kita di sini tinggal bilang aja ke suami, ya, ayah udah pernah dengerin ceramah Kiai A tentang rumah tangga belum? Nah itu gimana ya penjelasannya? Itu bun kuncinya. Gimana ya penjelasannya? Ya kita sebagai istri pura-pura bertanya aja bun. Nah, pancing ego suami, minta pendapat suami, karena suami itu paling suka kalau dimintai pendapat. Dan trik seperti ini tuh biasanya dilakukan oleh para pelakor di luar sana untuk menggait simpati dari suami bunda. Sebelum cara ini dipakai oleh pelakor, sebaiknya bunda duluan yang pakai ya. Baik, kemudian cara komunikasi yang ketiga ya, yang juga menggores ego suami dan berpotensi mendorong suami untuk selingkuh, yaitu mengkritik di depan orang lain. Saya itu pernah punya klien yang suaminya selingkuh dengan wanita lain. Dan ketika saya telisik lebih dalam, si suami ini mengaku bahwa dia selingkuh demi melampiaskan rasa sakitnya gara-gara pernah dikritik di depan teman-temannya. Nah, jadi kejadiannya waktu itu teman-teman si suami itu datang bertamu. Dan si istri ini saking asyiknya ngomong, akhirnya kebablasan dan keceplosan ngomong yang gak baik soal suaminya. Nah, suaminya yang mendengar kata-kata istrinya waktu itu hanya diem bun. Tapi diam-diam dia menggunakan kejadian itu sebagai alasan untuk membenarkan perselingkuhannya. Nah sahabat bunda, perselingkuhan apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Tapi dari kasus klien saya ini, kita bisa ambil pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam bertutur. Komunikasi dan cara ngomong itu tampaknya hal sepele ya, tapi efeknya waduh itu besar sekali. Terus gimana dong bun? Saya ini agak susah kalau disuruh mengatur omongan bunda. Bawaannya tuh apa-apa pengen saya ungkapin biar lega. Gak tahu kalau omongan saya ini bisa fatal akibatnya. Jadi saya harus gimana dong bunda Ayu? Nah bunda gak usah khawatir ya. Kita semua para istri, para wanita memang punya kecenderungan seperti itu. Apa-apa itu pengen dikeluarin ya, pengen diungkapin. Nah saya punya trik ya biar apapun yang keluar dari mulut kita itu selalu baik, positif, enak didengar, dan ngena di hati suami. Yaitu perbanyak lisan kita untuk berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya, atau membaca tasbih, subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya. Nah, atau kalau bunda pernah ikut program bimbingan saya dan saya bekali dengan sarana spiritual tasbih karma ar-Rahman, itu kan saya berikan zikir asma ar-Rahman ya. Nah, itu juga bunda bisa amalkan. Iya, bahkan wajib ya kalau bunda di sini sudah ikut bimbingan saya. Nah, di sini tujuannya apa? Tentu saja dengan perbanyak berzikir, maka hati kita akan lebih bersih. Aura kita juga akan lebih positif. Lidah yang banyak digunakan untuk berzikir itu ibarat air kolam yang rutin dikuras. Ya pastinya airnya akan tetap bersih, segar, dan nyaman buat ikan-ikannya sebagai penghuni kolam. Nah, begitu juga dengan kita pun. Aura kita,
hati kita, semuanya itu akan bersih dan jernih. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu semuanya serba baik, sejuk, dan positif. Nah, ini efeknya apa? Otomatis suami lebih nyaman, lebih betah, dan insya Allah hatinya itu lebih terkunci buat bunda. Nah, nanti kalau sahabat bunda di rumah ikut program bimbingan saya, maka insya Allah saya akan berikan bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif sesuai dengan kondisi rumah tangga yang bunda alami. Atau bunda bisa langsung daftar saja melalui nomor yang tertera di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.